Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai teknik dalam praktik pemotretan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami tuh. Yang pertama ada Nikomang Trikumala Dewi dengan NIM 2311021001. Lalu ada Gledi Panjaitan dengan NIM 2311021006. Dan ada Datul Ahdiyah dengan NIM 2311021014. Yang terakhir ada Gideon Vanotona Lawulu dengan NIM 2311021017. Adapun pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama ada sikap dasar dalam pemotretan, yang kedua ada beberapa saran dalam pemotretan objek, dan yang terakhir ada teknik-teknik dalam pemotretan. Yang pertama, cara memegang kamera. Jika objek sudah ditemukan, kemudian kita mengintai lewat bidikan dan tangan kanan memegang kamera bagian kanan, sedangkan jari telunjuk meraba tombol pelepas rana tanpa memijitnya. Tangan kiri menahan kamera supaya bobot kamera tidak menyebabkan goncangan jari-jari kiri, khususnya jempol dan telunjuk. Memegang gelang pengatur jarak untuk menajamkan gambarnya. Pada waktu membidik lewat jendela bidik, kamera ditempelkan di kening untuk mencapai stabilitas sampai pada detik terakhir. Telunjuk kanan menekan tombol pelepas rana dengan halus untuk mencegah goncangan. Selanjutnya, posisi membidik. Yang pertama itu posisi berdiri. Kaki kiri agak maju terhadap kaki kanan. Posisi tangan dapat memegang kamera secara horizontal atau vertikal menurut kemauan. Jika posisi kamera terlalu tinggi, jangan menundukkan kepala. Dengan membengkokkan pinggang ke muka akan tetapi lebih stabil jika lutut yang diturunkan dengan mempertahankan tubuh bagian atas. Selanjutnya, posisi jongkok. Kaki kanan berlutut di tanah atau lantai, lutut kiri bengkok, membuat sandaran bagi siku kiri, hingga kamera di tangan meletak pada lutut dari kaki yang menginjak tanah. Selanjutnya, posisi tiarap. Lakukan seperti menembak dengan kedua siku bersandar pada tanah, sehingga kamera yang menempel pada kening dijaga kestabilannya. Selanjutnya, pengambilan sudut kamera. Bahasa pengambilan gambar. Yang pertama ada very long shot atau extreme shot. Adalah suatu jenis pengambilan gambar dari jarak yang cukup jauh hingga seluruh pemandangan tampak jelas dengan segala perbandingannya. Yang kedua, long shot atau full shot adalah pengambilan objek utama secara keseluruhan dari jarak jauh namun tidak sejauh ILS. Yang ketiga, medium long shot adalah suatu jenis pengambilan gambar dari lutut ke atas. Selanjutnya, medium shot adalah pengambilan gambar atau objek dari pinggang sampai ke atas. Selanjutnya, medium close up atau chest shot atau bust shot adalah pengambilan gambar yang menampakkan kepala, bahu, dan bagian atas dada orang hingga memenuhi bingkai atau frame gambar. Selanjutnya, close up adalah suatu pengambilan gambar dari dekat yang menonjolkan bagian kepala dan bahu atau pandangan suatu objek dari dekat. Selanjutnya, extreme close up adalah pengambilan gambar sebesar mungkin pada bagian yang menjadi pusat perhatian. Selanjutnya, big close up adalah suatu pengambilan gambar pada daerah kepala untuk menunjukkan sifat-sifat yang tercermin atau dengan kata lain, kita ingin menonjolkan karakter objek. Selanjutnya, one shot adalah pengambilan gambar yang hanya menampilkan satu orang atau benda saja. Selanjutnya, two shot adalah pengambilan gambar yang menampakkan dua orang atau benda. Selanjutnya, three shot adalah pengambilan gambar yang menampakkan tiga orang atau benda. Selanjutnya B, sudut kamera atau kamera angle. Hal penting lainnya untuk bisa mendapatkan gambar dengan kesan tertentu adalah dengan memperhatikan arah kamera tersebut. Berikut ini 3 arah kamera atau kamera angle yang bisa dipakai pada saat memotret. Yang pertama yaitu bird eye view. Arah kamera dengan perumpamaan pandangan burung yang sedang terbang di angkasa dan melihat ke arah darat. Pengambilan gambar dengan sudut ini mengesankan benda atau subjek di bawahnya terlihat kecil.
Untuk memotret pengemis, paling tepat menggunakan teknik ini karena akan memberikan kesan merendahkan. Yang kedua, A-level view, di mana arah kamera yang diatur sejajar dengan arah pandangan mata kita, tidak dari atas dan tidak dari bawah. Teknik memberikan kesan yang statis biasa saja. Dan yang ketiga yaitu low level view. Cara pengambilan foto ini biasa disebut juga Fox A view. Sudut kamera didapat dengan cara jongkok atau kamera mendongak ke atas. Kesan yang ditimbulkan adalah sesuatu yang besar, agung dan mewah, seperti potret gedung bertingkat atau rumah yang mewah. Bisa juga untuk memotret pejabat atau direktur dengan sedikit mendongakkan kamera ke atas. Adapun langkah-langkah dalam pemotretan yaitu yang pertama, sebelum mencari objek atau melakukan pemotretan, yaitu hal yang dilakukan yaitu menyesuaikan ASA atau ISO film dengan ASA ISO di kamera. Kedua, memilih objek. Objek dapat suatu pemandangan, benda mati atau orang. Yang selanjutnya yaitu memilih kecepatan lana, memilih bukan diafragma, latar belakang, komposisi, menajamkan objek atau gambar, atau focusing, dan terakhir yaitu momen. Berikutnya beberapa saran pemotretan objek. Yang pertama, memotret satu orang atau model. Memotret model sendirian perlu memperhatikan latar belakang, yakni apa yang berada di belakang model tersebut dan apa yang berada di antara model dengan pemotret. Kita sebut latar muka. Latar belakang yang ramai, ruwet, penuh garis simpang siur, dan detail yang banyak akan merugikan pemusatan perhatian kepada model. Dengan kata lain, orang akan lebih tertarik perhatiannya terhadap hal-hal yang tidak relevan daripada modelnya. Yang kedua, memotret dua orang. Memotret dua orang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bila sifat muka dan watak model yang dikemukakan, tentunya kita akan mengatur sedemikian rupa sehingga dua orang itu merupakan satu kesatuan adegan. Jangan sampai yang satu menoleh ke kanan dan yang lainnya menoleh ke kiri. Yang ketiga, memotret 3 orang atau 4 orang. Memotret 3 orang atau 4 orang dapat diatur sebagai bahan suatu peristiwa. Misalnya bersama-sama mengerjakan suatu pekerjaan. Yang keempat, memotret keluarga. Potret sekeluarga, yaitu ayah, ibu, dan anaknya dapat disusun secara formal. Berilah aba-aba sebelum menekan tombol pemotretan jika ingin memotret keluarga. Dan yang kelima, pemotretan landscape. Pemotretan ini biasanya disebut memotret pemandangan atau memotret dengan latar belakang yang luas, yakni memotret gedung dengan pemandangan alamnya atau memotret pegunungannya. Untuk memotret dengan lapangan yang luas seperti ini, memerlukan beberapa teknik dasar. Yang pertama, hukum pertigaan, yaitu menempatkan objek utama itu sepertiga di kanan atau di kiri, seperti misalnya kalau kita memotret gedung bertingkat dengan pemandangan, maka gedung bertingkat tersebut ditempatkan sepertiga di kanan atau di kiri, jangan di tengah-tengah. Yang kedua, gunakanlah kecepatan yang rendah dengan fokus atau angka diafragma yang besar. Menggunakan kecepatan yang rendah agar proses pencahayaan lebih sempurna. Yang ketiga, kecepatannya rana rendah, maka kamera akan cenderung goyang. Untuk itu, pergunakanlah tripod jika Anda mau memotret dengan rana rendah, sehingga hasilnya tidak mengalami pergeseran tempat dikarenakan objek bergeser dari frame. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan fokus gambar yang tajam sampai jarak yang terjauh, memang bisa dengan menggunakan jarak fokus yang tidak terhingga. Tetapi alangkah baiknya kalau dicoba dengan teknik aturan pertigaan, yakni mengambil titik fokus objek tersebut sepertiganya saja. Selanjutnya, teknik-teknik dalam pemotretan objek.
Ada beberapa teknik yang bisa kita praktekkan untuk mendapatkan efek yang berbeda sehingga bisa menimbulkan kesan dan berjiwa. Di antaranya adalah teknik blurring. Dilihat dari asal kata blur, yakni membuat objek yang terlihat blur. Misalnya memotret air terjun dengan kecepatan yang rendah, akan memberikan kesan air terjun itu bergerak dengan menghasilkan buih yang menakjubkan sebagai akibat efek blurnya. Untuk objek yang bergerak, pemberian kecepatan rananya akan berbeda-beda. Misalnya mobil balap dengan kecepatan 150 km per jam, mungkin masih blur dengan kecepatan rana 1/500. Tapi kalau kita memotret sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam dengan rana yang sama, maka sepeda motor tersebut akan tampak diam yang bisa disebut dengan teknik freezing atau pembekuan gerak. Selain itu, faktor arah subjek itu melintas perlu juga diperhatikan. Objek yang melintas ke samping akan lebih cepat blur daripada objek yang pergi jurus menjauh. Teknik berikutnya adalah teknik panning. Teknik panning adalah teknik yang memberikan kesan gerak pada foto. Yang membedakan antara teknik blurring dengan teknik panning adalah kalau blurring, yang paling blur adalah subjeknya, sedangkan latar belakang yang tidak bergerak tetap jelas. Sedangkan teknik panning ini yang mengalami pembluran paling drastis adalah latar belakangnya dan objek masih terlihat lebih tajam. Teknik ini adalah teknik yang dikatakan paling sulit dilakukan, karena itu kita harus merencanakan dengan baik dan perbanyak latihan. Adapun caranya adalah kita memotret dengan mengikuti objek itu bergerak. Sebelum itu perlu direncanakan dan dipersiapkan alat pemotretan, posisi untuk fokus pemotretan. Karena subjeknya bergerak, pergunakan tripod agar bisa mengatasi goncangan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu bahasa kamera perlu diketahui oleh seorang fotografer jika ingin memotret berdasarkan pesan atau menerjemahkan bahasa visual pada naskah slide. Sedangkan penggunaan sudut kamera atau arah kamera dalam pemotretan berguna dalam memberi kesan terhadap objek foto tersebut. Kesan subjek bisa dibuat dengan teknik bird eye view, A-level view, dan low-level view. Untuk memotret landscape biasanya digunakan tripod dan kecepatan rana yang rendah dengan tetap mengikuti hukum pertigaan. Memotret subjek yang bergerak bisa dilakukan dengan teknik blurring dan planning. Kedua teknik ini sama-sama menciptakan efek blur. Perbedaannya hanya pada pemblurannya saja. Kalau blurring, yang blur adalah subjeknya, sedangkan latar belakangnya jelas. Sedangkan teknik planning sebaliknya, yakni latar belakangnya blur sedangkan subjek masih kelihatan tajam.